杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Tuan Istana Zhong dan Tuan Istana Lian. Yang terkejut mendengar ini. Mereka adalah dua mantan wakil Tuan Istana dari Istana Api Berkobar. Yang satu bernama Zhong Qing dan yang lainnya Lian Yuming. Kang Xiran menjelaskan dengan tenang dari samping. Yang Kan mengerti, pandangannya menyapu ke bawah dengan cepat tertuju pada dua ahli alam sumber Do yang berdiri tidak jauh darinya. Dia menduga kedua orang ini pasti Zhong Qing dan Lian Yuming. Kedua wakil tuan istana dari Istana Api Berkobar memiliki kekuatan tingkat pertama alam sumber Do, dan keduanya sama. Pakaian mereka bertanda lambang Istana Api Berkobar, jadi tidak mungkin salah. Yang Ke tiba-tiba teringat bahwa selama latihannya di dalam pagoda 5 warna, dia pernah bertemu dengan seorang pria bernama Zhong Zijin di altar naga naik. Pria itu memiliki kultivasi tingkat ketiga alam raja kekosongan dan juga berasal dari Istana Api Berkobar. Tampaknya sangat mungkin bahwa Zhong Zijin dan Zhong Qing ini memiliki hubungan darah. Mungkin bahkan ayah dan anak. Sesaat kemudian fenomena aneh itu menghilang dan pada saat yang sama aroma aneh di udara lenyap seketika. Murid Aula Api Berkobar yang telah memimpin Yang Ke dan Kang Xiran melambaikan tangannya dan keduanya mendarat bersama mereka. Dia mengepakkan tangannya memberi hormat di depan kedua ahli alam sumber Do dan berkata, melaporkan kepada kedua ketua aula, 2 orang lagi telah tertarik oleh fenomena aneh di Gunung Yuanding. Setelah mendengar laporannya, ahli alam sumber Do yang lebih tinggi mengangguk. Setelah memindai Yang Ke dan Kang Xiran dengan indera ilahnya, dia berkata dengan acuh tak acuh. Karena mereka di sini, bawa saja mereka ke samping dan tempatkan mereka. Baik, jawab murid Aula Api Berkobar, memimpin Yang Ke dan Kang Xiran ke samping. Kemudian dia berkata, kalian berdua tunggu di sini, kami akan memberitahu kalian jika ada tindakan. Tunggu sebentar. Yang Ke dengan cepat memanggilnya. Ada apa lagi? Murid Aula Api Berkobar tampak sangat tidak sabar. Yang Ke menyeringnya, mendekat dan diam-diam menyelipkan beberapa kristal sumber ke tangan murid itu, berbisik. Teman, saya ingin bertanya apa yang terjadi di sini. Jika tidak keberatan, bisakah Anda menjelaskannya pada saya? Murid Aula Api Berkobar itu merasakan aliran kristal sumber yang terus-menerus dari tangan Yang Ke di lengan bajunya, lalu tersenyum puas. Dia berkata, apalagi yang mungkin terjadi? Sejujurnya saya tidak tahu bagaimana, tetapi sebuah gua tempat tinggal leluhur telah muncul di dalam Gunung Yuanding. Jika bukan karena fenomena aneh ini, saya khawatir tidak ada yang akan tahu. Lihat, kedua kepala aula kita dan banyak murid elit telah bergegas ke sini, khusus untuk gua tempat tinggal leluhur ini. Gua tempat tinggal leluhur? Yang Ke berpura-pura sangat terkejut, matanya melebar dan bertanya, karena Anda telah menemukan gua tempat tinggal leluhur, mengapa Aula Api Berkobar Anda tidak menjelajahinya sendiri? Mengapa Anda tidak menghentikan para pendekar yang datang dan bahkan menyambut kami di sini? Mengapa demikian? Murid Aula Api Berkobar itu melihat sekeliling dan berbisik. Jika kita bisa menjelajahinya sendiri, apakah menurut Anda orang lain akan terlibat? Namun kedua kepala aula sudah mencoba dan dengan kekuatan mereka sama sekali tidak bisa menembus batasan tempat tinggal gua ini. Tempat tinggal gua ini sepertinya milik seorang kaisar. Kekuatan batasan yang ditinggalkan oleh seorang ahli alam asado tetap sangat kuat, bahkan setelah bertahun-tahun lamanya. Bahkan dengan semua elit Aula Api Berkobar kita yang digabungkan, kita tidak bisa menembusnya.
Oleh karena itu, kita tidak punya pilihan selain mengandalkan kekuatan eksternal. Mendengar ini, Yangke segera mengerti. Jadi begitu. Di sampingnya Kang Siran menutupkan kening, jelas terkejut. Lagi pula dia telah diam-diam menyelidiki tempat tinggal gua ini bertahun-tahun yang lalu. Dan merasa bahwa meskipun batasannya kuat, seharusnya tidak dapat menghentikan seorang ahli alam asal Do. Namun dia tidak ingin bertanya secara gegabah sekarang. Jadi, menurut Anda, aula kalian sepertinya bermaksud menggunakan kekuatan orang luar seperti kita untuk menembus batasan itu? Yangke bertanya dengan penuh pertimbangan. Tentu saja, banyak tangan meringankan pekerjaan. Yangke terkekeh. Saya tidak keberatan menggunakan kekuatan kita, tapi jika pembatasannya benar-benar dilanggar, bagaimana isinya harus didistribusikan? Murid dari aula api berkobar itu menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu tentang itu urusan kedua kepala aula. Baiklah, itu saja yang ingin saya katakan. Temanku, mohon bersabar. Setelah itu, pria itu pergi tanpa memberi Yangke kesempatan untuk bertanya lebih banyak. Setelah pria itu pergi, Yangke melirik Kang Siran. Mereka berdua diam-diam berjalan ke samping. Ekspresi mereka agak muram. Saya tidak pernah menyangka akan seperti ini. Kang Siran merutkan kening dalam-dalam. Jika kita tahu ini akan terjadi, kita seharusnya datang untuk menyelidiki lebih awal. Sayang sekali, sekarang fenomena aneh ini muncul. Saya khawatir semua orang yang melihatnya di dekat sini akan bergegas datang. Datang lebih awal atau terlambat seharusnya tidak banyak berbeda, karena bahkan kedua ahli alam sumber Do itu pun tidak dapat melanggar pembatasannya. Saya khawatir kita berdua juga tidak berdaya. Meskipun situasi ini memiliki kekurangan, belum tentu tanpa kelebihan. Apa maksud saudara Yang? Kang Siran menatapnya dan heran. Yang kan menyeringai dan berkata, manajer Kang memiliki sumber daya yang tidak dimiliki orang lain dan itulah keuntungannya. Mendengar ini, Kang Siran berpikir sejenak dan mengangguk. Benar, apa yang saya miliki memang sangat berharga. Yang mereka berdua maksudkan tentu saja peta di dalam gua. Benda-benda yang diberikan keturunan pelayan Gong Sun Mu kepada Kang Siran tidak hanya mencangkup lokasi spesifik gua, tetapi juga rute internalnya. Dengan benda ini di tangan, bahkan jika banyak orang masuk, Yangke dan Kang Siran tidak akan takut kehilangan inisiatif. Terlebih lagi, menurut informasi yang telah dikumpulkan Yangke sebelumnya, orang-orang di aula api berkobar hanya tahu bahwa ada sebuah gua di dalam Gunung Yuanding. Mereka tidak tahu siapa pemilik gua itu atau apa yang ada di dalamnya. Memikirkan hal ini, Kang Siran merasa tenang. Dia bertukar pandang dan Yangke lalu dengan tenang menutup matanya dan duduk bermeditasi, menunggu dengan sabar. Seiring waktu berlalu, semakin banyak pendekar bela diri yang tertarik oleh fenomena aneh tersebut dan bergegas ke Gunung Yuanding. Namun kekuatan para pendekar bela diri ini sangat beragam. Banyak yang berada di alam pengembalian kekosongan, tetapi hanya sekitar selusin di alam raja kekosongan. Ditambah dengan pendekar bela diri yang telah berkumpul di sana, jumlahnya telah melebihi 70. 2 hari kemudian, kedua ahli alam sumber Do dari aula api berkobar saling bertukar pandang. Yongking mengangguk sedikit dan berkata, kita telah mengumpulkan cukup banyak orang, mari kita mulai. Lian Juming juga mengangguk dan berkata, semakin lama kita menunggu, semakin banyak hal yang mungkin salah. Sudah saatnya bertindak. Dengan itu, keduanya berdiri serentak. Begitu keduanya bergerak, semua pendekar bela diri yang berkumpul di sana membuka mata dan menatap mereka. Yongking melirik ke bawah dan berkata, teman-teman, kalian semua telah tertarik oleh fenomena aneh di sini. Terima kasih telah menunggu begitu lama. Saya Zongking, wakil ketua aula api berkobar. Saya yakin banyak dari kalian mengenali saya. Kami tentu tahu nama wakil ketua aula Zong. Tetapi bolehkah saya bertanya, mengapa Anda mengumpulkan kami di sini? Apa tujuan Gunung Yuanding ini? Seorang pendekar bela diri yang tidak sabar langsung bertanya.
Mendengar ini, Yongking tersenyum tipis dan berkata, "Itu pertanyaan yang bagus, teman. Saya baru saja akan menjelaskan ini kepada kalian semua. Saya sebenarnya tidak tahu apa yang ada di dalam Gunung Yuanding, kecuali bahwa ada tempat tinggal gua leluhur di sana. Dan tampaknya itu adalah tempat tinggal gua yang ditinggalkan oleh seorang ahli alam kaisar yang kuat." Tempat tinggal gua seorang ahli alam kaisar ternyata berada di dalam Gunung Yuanding. Tempat ini dulunya terpencil. Saya telah melewati tempat ini berkali-kali. Mengapa saya tidak pernah berpikir untuk menjelajahinya? Sayang sekali. Dalam sekejap, aura-aura Ryu terdengar. Beberapa dipenuhi rasa frustasi, yang lainnya dengan kegembiraan, dan yang lainnya lagi dengan ekspresi yang berubah-ubah. Yongking tersenyum dan berkata, "Istana api berkobar kami telah menjelajahi gua ini sebelumnya. Meskipun kami berhasil menembus 2 lapisan pembatasan pertama, kami tidak dapat menembus lapisan terakhir ini. Jadi kami belum dapat masuk. Oleh karena itu, kami hanya dapat mengandalkan kekuatan kalian semua. Kalian yang akan bergabung dengan istana api berkobar kami nanti. Dan begitu kami berhasil menembus lapisan pembatasan terakhir ini, kami dapat membuka gua leluhur ini dan melihat apa yang ada di dalamnya." Jadi 2 lapisan pembatasan pertama telah berhasil ditembus. Kang Siren tampak berpikir. Dia telah bertanya-tanya mengapa istana api berkobar dengan 2 ahli alam sumber Do tidak dapat menembus pembatasan tersebut. Sekarang tampaknya bukan karena mereka tidak dapat menembus, tetapi karena mereka terhalang di lapisan terakhir. Jika dipikirkan seperti ini, itu masuk akal. Penyelidikannya sebelumnya tidak salah. Hanya saja kekuatannya yang tidak cukup untuk menyelidiki lapisan pembatasan yang lebih dalam. Jika bukan karena fenomena aneh ini, bahkan jika dia dan Yangke bisa menembus 2 lapisan pembatasan pertama, mereka akan terhalang oleh lapisan ketiga. Memikirkan hal ini, Kang Siren merasa sedikit lebih tenang. Semua orang pasti tahu apa yang ada di dalam gua seorang ahli alam kaisar. Dan dilihat dari fenomena ini, saya, Zong, berani menjamin bahwa pasti ada hal-hal baik di dalamnya. Dan hal-hal itu kemungkinan besar adalah ramuan dan obat-obatan spiritual yang akan segera matang. Fenomena itu jelas terlihat dengan pancaran cahaya berwarna-warni dan aroma yang memikat menyebar dari riak-riaknya. Fenomena semacam ini tidak mungkin dihasilkan oleh harta karun rahasia, tetapi hanya oleh ramuan dan obat-obatan spiritual yang langka. Tuan Istana Zong, saya ingin bertanya, jika pembatasannya ditembus, bagaimana isinya akan didistribusikan? Istana api berkobar Anda memiliki para ahli yang kuat yang menjaganya. Jika mereka benar-benar mencoba merebutnya, kita tidak akan punya kesempatan untuk melawan. Sebuah suara tajam tiba-tiba datang dari kerumunan. Sulit dipahami dan membuat mustahil untuk menentukan sumber suara tersebut. Begitu kata-kata itu terucap, semua orang terdiam. Mata mereka tertuju pada Yongking. Jelas semua orang prihatin dengan masalah ini, yang juga menjadi perhatian semua orang. Mendengar ini, Yongking tidak menunjukkan kemarahan, tetapi tersenyum dan berkata, "Saya mengerti kekhawatiran kalian, tetapi saya dapat menjamin bahwa jika kalian benar-benar dapat bekerja sama untuk menembus penghalang, maka siapapun yang mendapatkan barang berharga di dalamnya akan menyimpannya. Saudara Lian dan saya sama sekali tidak akan menyakiti kalian." Lian Yuming yang berdiri diam di samping mengangguk. "Wakil Ketua Aula Zong, kata-kata bukanlah bukti. Bagaimana kami bisa mempercayai Anda hanya dengan beberapa kata? Bahkan jika Anda dan Wakil Ketua Aula Lianting bertindak, apa yang bisa kami lakukan untuk melawan?" Suara tajam itu terdengar lagi. Yongking tersenyum tipis. Tatapannya menyapu kerumunan dengan cepat tertuju pada seorang pria kurus. Matanya yang dalam menatapnya dan berkata, "Jika teman ini benar-benar tidak mempercayai kakak Lian dan saya, maka Anda bisa pergi. Kami tidak akan memaksa Anda."
Di tengah kerumunan, pria kurus yang ditatap oleh Zhongking itu sedikit mengubah ekspresinya, tampak agak tidak senang. Namun dia cukup jujur. Melihat keberadaannya telah terungkap, dia berhenti bersembunyi dan mengepakkan tangannya lalu berkata, "Wakil Ketua Aula Zhong, mohon maafkan saya salah bicara tadi. Karena kedua tetua aula telah memberikan jaminan ini, saya tentu saja mempercayai Anda." Dalam situasi ini, dia tidak bisa melawan otoritas Zhongking. Zhongking telah menegaskan maksudnya dan tidak ada yang bisa memaksanya untuk bersumpah dengan sungguh-sungguh. Jika dia ingin memasuki gua, dia hanya punya satu pilihan, untuk mempercayai kata-kata Zhongking. Jadi setelah menilai situasi, pria kurus itu dengan cepat menjadi patuh. Mendengar ini, Zhongking tersenyum puas dan melihat sekeliling berkata, "Jika ada di antara kalian yang masih ragu tentang ini, jangan ragu untuk bertanya, dan saya akan menjawabnya satu persatu." Seluruh ruangan menjadi hening. Zhongking mengangguk puas dan berkata, "Bagus, sepertinya semua orang sudah siap. Kalau begitu, jangan tunda lagi dan bersiaplah untuk bergerak. Tapi, izinkan saya memperjelaskan ini sebelumnya. Ketika kita menerobos penghalang, siapapun yang berani menghindari tugas atau mencoba memanfaatkan situasi akan bertindak tanpa ampun." Semua orang mengatakan mereka tidak berani. Saat itu, Lian Yuming yang berdiri di samping Zhongking berkata, "Sekarang saya akan menjelaskan karakteristik pembatasan ini kepada kalian. Kalian semua akan bekerja sama. Dengarkan baik-baik. Gua leluhur ini pasti ditinggalkan oleh seorang ahli alam kaisar yang kuat. Pembatasan di luar gua terbagi menjadi 3 lapisan. Lapisan pertama dan kedua tidak sulit untuk ditembus, dan murid-murid aula api berkobar saya sudah cukup mahir dalam hal itu. Satu-satunya yang sulit adalah lapisan ketiga. Untuk menembusnya, kalian harus memiliki kekuatan yang cukup. Jika kalian tidak memiliki kekuatan yang cukup, kalian tidak dapat menembusnya. Setelah lapisan ketiga tidak dapat ditembus, lapisan pertama dan kedua yang telah ditembus akan segera diperbaiki. Aula api berkobar saya terjebak di lapisan ketiga. Nanti murid-murid aula api berkobar saya akan mencoba menembus lapisan pertama dan kedua yang telah diperbaiki. Kalian kemudian akan bekerja sama dengan saya dan Kakang Zhong untuk menembus lapisan ketiga. Apa kalian semua keberatan?" "Tentu saja kami tidak keberatan, tetapi Wakil Ketua Aula Lian, apakah ada trik untuk menembusnya? Apakah cukup jika semua orang hanya menyerang pembatasannya?" tanya seseorang dari bawah. Ini adalah pertanyaan yang membuat semua orang khawatir. Lian Yuming mengangguk. Setelah mendengar ini, lalu berkata, "Melatih kekuatan memang bagus, tetapi bukan kekuatan kasar. Kita harus mengadakan kekuatan harta karun rahasia. Begini, saya memiliki harta karun rahasia yang dapat digunakan di sini." Sambil berbicara, dia tiba-tiba mencentikkan pergelangan tangannya, memperlihatkan belati sepanjang sekitar 2 jari di telapak tangannya. Belati itu berwarna hitam pekat, dengan cahaya aneh mengalir di sepanjang bilahnya. Jelas itu adalah barang berharga. "Harta karun rahasia tingkat sumber Do?" seru seseorang menunjukkan ekspresi iri. Para pendekar yang datang ke sini sebagian besar berada di alam kekosongan pengembalian atau alam raja kekosongan. Tidak satu pun dari mereka yang memiliki harta karun rahasia tingkat sumber Do. Melihat belati ini, mereka semua tentu saja sangat terkejut. Memang, belati milik saya ini bukanlah harta karun tingkat sumber Do biasa, melainkan harta karun tingkat sumber Do menengah. Belati ini juga memiliki karakteristik unik. Semakin besar kekuatan yang dicurahkan ke dalamnya, semakin besar daya hancurnya. Oleh karena itu, bahkan dengan kekuatan penuh saya tidak dapat melepaskan potensi penuhnya. Setelah saya dan saudara saya memulai pekerjaan kami, kalian semua dapat menyalurkan kekuatan kalian sendiri ke belati ini, dan serahkan sisanya pada kami. Lian Yuming berkata dengan tatapan puas, tampak cukup puas dengan belatinya. Jadi, Wakil Ketua Aula Lian memiliki harta karun yang unik seperti itu. Menerobos batasan kali ini pasti tidak akan menjadi masalah.
Seorang pendekar di bawah bersorak. Apakah ada masalah atau tidak tergantung pada apakah kalian dapat merahkan cukup usaha. Lian Jumi menjentikan pergelangan tangannya menyimpan belati itu lagi dan berteriak. Jika kalian tidak memiliki pertanyaan lain, maka istirahatlah selama 1/4 jam. Setelah 1/4 jam, kita akan memulai operasi kita. Setelah berbicara, dia menutup matanya untuk beristirahat. Melihat ini, yang lain secara alami mengikuti, duduk bersila dan mengatur pernapasan mereka, berusaha mencapai kondisi puncak mereka. Namun Zhongqing tidak tinggal diam. Dia berjalan menghampiri murid-murid aula api berkobar dan berbicara kepada mereka dengan hati-hati. Percakapan mereka tidak sengaja disembunyikan, sehingga semua orang dapat mendengarnya dengan jelas. Melihat bahwa Zhongqing hanya memberi instruksi kepada murid-murid tentang waktu yang tepat untuk melanggar batasan, semua orang merasa lega. Saudara Yang, hati-hati nanti. Saya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Orang-orang di aula api berkobar seharusnya tidak mudah diajak bicara. Suara Kang Siran tiba-tiba terdengar di telinga Yangke. Jadi Yangke mengangguk tenang. Para pendekar yang hadir bukanlah orang bodoh. Tentu saja banyak yang memiliki kekhawatiran dan keraguan seperti itu. Namun dengan keuntungan yang begitu besar dipertaruhkan, tidak ada yang akan mengambil resiko menyinggung aula api berkobar dengan membawa masalah ini di permukaan. Mereka hanya bisa tetap waspada dan bertindak sesuai dengan keadaan. 1/4 jam kemudian, Lian Yuming dan Zhongqing bertemu lagi. Yang pertama tiba-tiba berteriak. Waktunya telah tiba, ikuti saya. Dengan itu, dia segera terbang ke atas. Melihat ini, yang lain tentu saja segera mengikutinya. Tak lama kemudian, semua orang tiba di lereng Gunung Yuanding. Di sana tiba-tiba berdiri sebuah platform batu besar yang dengan mudah dapat menampung puluhan orang. Di depan platform itu terdapat dinding batu yang polos. Setelah tiba, Lian Yuming dan Zhongqing menyuruh semua orang berhenti. Sementara mereka terbang menuju dinding batu untuk memeriksanya dengan seksama. Apakah itu pintu masuknya? Yangke bertanya pelan kepada Kang Siran. Kang Siran mengangguk diam-diam, tanpa berbicara. Sesaat kemudian kedua wakil kepala aula dari aula api berkobar terbang kembali dan berdiri di depan kerumunan. Zhongqing berkata, semuanya, kakak Lian dan saya baru saja memeriksa dan memastikan bahwa pembatasan memang telah diperbaiki. Mari kita lanjutkan seperti yang telah kita diskusikan sebelumnya. Jika kita dapat menembus pembatasan dalam satu serangan, kita dapat memasuki gua seorang ahli alam kaisar untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Teknik kultivasi tingkat alam kaisar, pil, dan harta karun rahasia mungkin semuanya ada di sana. Perjalanan kita pasti tidak akan sia-sia. Mendengar ini, banyak orang menunjukkan ekspresi gembira. Darah mereka mendidih. Ekspresi Zhongqing tiba-tiba berubah serius dan dia berteriak. Murid-murid aula api berkobar, ayo bergerak. Begitu dia selesai berbicara, sekitar selusin murid elit aula berkobar tiba-tiba terpecah menjadi 2 kelompok. Masing-masing membentuk formasi aneh. Dengan seniman bela diri terkuat di setiap formasi berada di tengah. Tangan mereka terus-menerus membentuk segel, tangan misterius. Yangke melihat Zhong Zijin di antara orang-orang ini. Dia jelas berada di tengah salah satu kelompok. Saat kekuatan anggota aula api berkobar beredar, pemandangan yang mengejutkan muncul. Kekuatan orang-orang ini tampaknya menyatu, menjadi tak terpisahkan. 2 murid aula api berkobar di tengah melihat aura mereka melonjak dari tingkat ketiga alam Raja Void ke alam sumber Do. Ini jelas merupakan teknik rahasia khusus aula api berkobar yang memungkinkan pengguna untuk menghubungkan kekuatan mereka bersama dan mencapai peningkatan kekuatan yang cepat. Sesaat kemudian, pemimpin salah satu kelompok mengeluarkan teriakan beredam. Sebuah pedang tajam tiba-tiba muncul di tangannya. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalamnya, dan pedang itu sedikit bergetar di kehampaan sebelum melesat ke depan, menembus langsung ke udara. Lapisan cahaya pembatas yang menyilaukan tiba-tiba bersinar di depannya, menghalangi pedang itu. Namun di bawah desakan putus asa sang pendekar, pembatasan itu dengan cepat dipatahkan. Pada saat itu, gelombang kedua murid aula api berkobar yang dipimpin oleh Zhong Zijin
juga mengaktifkan kekuatan teknik rahasia mereka. Diberdayakan oleh kekuatan gabungan dari yang lain, tangan Zhong Zijin berkilat cahaya dan menggunakan beberapa harta karun yang tidak diketahui. Dia melemparkannya ke depan, melepaskan semburan cahaya. Cahaya menyapu lapisan pertama penghalang yang jebol, dan dengan cepat memicu lapisan kedua dilihat dari kekuatan penghalangnya. Lapisan kedua jauh lebih tebal daripada yang pertama, namun tepat tidak dapat menghentikan para prajurit di aula api berkobar. Dalam waktu singkat, lapisan kedua berhasil ditembus. Saat itu juga Lian Yuming yang telah menunggu meraung, "Serang!" Dengan itu dia segera memanggil belati yang sebelumnya dia gunakan. Tangannya berkilauan dengan mantra sihir seperti kupu-kupu yang berterbangan di antara bunga-bunga. Berdiri di sampingnya, Yongqing tanpa ragu mencurahkan kekuatannya sendiri ke dalam belati. Detik berikutnya puluhan prajurit lain juga mulai mencurahkan kekuatan mereka ke dalam belati. Belati itu berdengung dan dengan masuknya kekuatan, ukurannya berubah dalam sekejap mata menjadi benda kolosal sepanjang sekitar 2 zang. Permukaannya berkilauan dengan cahaya warna-warni. Lengan Lian Yuming bergetar hebat, wajahnya meringis karena berusaha keras. Seolah-olah mengendalikan kekuatan yang sangat besar ini adalah beban yang sangat berat baginya. Ia hanya mampu bertahan kurang dari 10 tarikan nafas sebelum akhirnya berteriak, "Pergi!" Dengan jentikan jarinya, belati sepanjang 2 jang itu melesat keluar dengan suara mendesing, menembus lapisan pertama dan kedua pembatas dan langsung menghantam kehampaan. Suara dentuman yang mengakakkan telinga bergema. Belati itu sedikit bergetar dan tubuh Lian Yuming bergidik. Para pendekar belati lain yang telah menyalurkan kekuatan mereka ke belati itu tampaknya merasakan kekuatan luar biasa yang memantul kembali, menyebabkan banyak dari mereka mengubah ekspresi mereka. Di depan belati itu, lapisan pembatas yang lebih tebal berkilauan, menahan belati dan mencegahnya maju bahkan 1 inci pun. Melihat ini, wajah Lian Yuming menjadi gelap. Ia berulang kali berganti-ganti antara beberapa mantra spiritual, tetapi sia-sia, tidak mampu menembus lapisan ketiga pembatas. Situasi mencapai jalan buntu. Lebih buruk lagi, Zhong Zijin tiba-tiba berteriak, "Ayah, lapisan kedua pembatas akan segera diperbaiki." Saat dia berbicara, cahaya putih samar berkedip di celah lapisan kedua pembatas yang telah dihancurkan. Celah itu memang mulai memperbaiki dirinya sendiri dengan sangat cepat, memaksa dia dan murid-murid aula api berkobar lainnya untuk mengerahkan kekuatan mereka secara putus asa untuk mempertahankan status quo. Melihat ini, wajah Yongqing langsung gelap dan dia berteriak, "Semuanya, keberhasilan atau kegagalan bergantung pada ini. Jika kita tidak dapat menghancurkan lapisan ketiga pembatas, kita tidak akan pernah bisa memasuki gua leluhur ini. Apakah kalian masih menahan kekuatan kalian? Tidakkah kalian semua ingin melihat hal-hal baik apa yang ada di dalam gua itu?" Mendengar perkataan Yongqing, ekspresi semua orang menegang dan beberapa tampak malu. Jelas seperti yang dikatakan Yongqing, para pendekar yang bekerja sama dengan 2 kultivator alam sumber Do belum menggunakan kekuatan penuh mereka, berharap orang lain akan mengerahkan lebih banyak usaha sehingga mereka dapat menuai manfaatnya. Jika lapisan ketiga pembatasan itu dipatahkan dalam 1 serangan, itu akan baik-baik saja dan tidak ada yang akan mengkritiknya. Tetapi sekarang, lapisan ketiga pembatasan itu terjebak dalam kebuntuan, menempatkan beberapa orang dalam posisi yang canggung. Yongqing melanjutkan, "Saya tidak tahu apa yang kalian pikirkan, tetapi saya ingin melihat harta karun macam apa yang ada di dalamnya." Dengan itu, dia menyalurkan kekuatan batinnya, dengan ganas menuangkannya ke dalam belati. Melihat ini, seseorang di kerumunan berteriak, "Karena kalian kedua aula Zhong begitu terbuka, apa yang kita sembunyikan? Jika bukan sekarang, kapan lagi?" Orang ini tidak lagi menahan diri, melepaskan semua kekuatan Juan suci miliknya. Orang-orang yang tersisa saling bertukar pandang, mata mereka mengeras, dan mereka semua mengumpulkan kekuatan mereka. Dalam sekejap, belati yang sudah sangat besar itu menjadi semakin besar, jelas karena penambahan kekuatan.
Peningkatan ukuran ini bahkan membuat Lian Juming merasa kehilangan kendali. Ekspresinya berubah dan dia meraung. Bagus sekali, dengan dukungan kuat dari semua orang, saya akan menghancurkan penghalang ini bahkan dengan mengorbankan nyawa saya. Dia memuntahkan seteguk darah merah yang berubah menjadi kabut darah yang menyelimuti belati. Kabut darah itu dengan cepat diserap oleh belati dan lapisan cahaya merah segera muncul di belati berwarna-warni itu. Belati yang sebelumnya bergejolak itu kembali tenang. Dengan raungan Lian Juming, belati itu menghantam dan memotong lapisan ketiga penghalang dengan suara yang mengakar telinga, menyebabkan energi spiritual di dunia tiba-tiba menjadi kacau. Retak! Akhirnya suara lembut terdengar dan semua orang yang mendengar suara itu menoleh. Wajah mereka berseri-seri kegembiraan. Lapisan ketiga penghalang yang tampaknya tak tertembus itu akhirnya retak. Lian Juming mengubah mantranya lagi, melepaskan serangan kuat seperti harimau, mengaktifkan harta karun sumber do tingkat menengahnya untuk menebas ke depan dengan ganas. Dengan suara keras, lapisan pembatas ketiga hancur seketika. Seperti cermin pecah, itu langsung hancur berkeping-keping. Saat lapisan pembatas ketiga hancur, lapisan pertama dan kedua juga lenyap seperti gelembung yang meletus. Selesai! Teriak seseorang dengan gembira. Yang lain juga bergerak, bersiap untuk menyerbu ke depan. Tetapi pada saat itu, Lian Juming dan Zhongqing tiba-tiba mundur lebih dari 10 kaki. Pada saat yang sama, murid-murid Aula Api Berkobar juga melakukan gerakan yang sama, mundur serempak. Melihat ini jantung Yangke berdebar kencang. Tanpa berkata apa-apa, dia meraih kangsiran yang hendak menyerbu ke depan, dan dengan anggun terbang mundur beberapa puluh kaki. Detik berikutnya, serangkaian suara mendesing tiba-tiba terdengar. Sinar cahaya menyilaukan melesat keluar dari dinding batu di depan, menghujani kerumunan. Apa itu? Oh, tidak! Menghindar! Jeritan dan teriakan menggema saat para pendekar bela diri yang tidak curiga beramburan menghindari serangan. Namun serangan dari dinding batu itu terlalu cepat. Tiba sebelum mereka sempat bereaksi. Detik berikutnya, jeritan kesakitan memenuhi udara. Para pendekar bela diri, darah menyembur dari tubuh mereka, jatuh dari langit seperti pangsit. Beberapa pendekar bela diri yang lebih lemah meledak menjadi awan kabut darah tanpa meninggalkan jejak. Puluhan pendekar bela diri tewas dalam sekejap. Tidak ada satupun pendekar tingkat alam pengembalian kekosongan yang selamat. Bahkan mereka yang tersisa di alam raja kekosongan semuanya terluka. Beberapa kehilangan anggota tubuh sehingga pemandangannya tampak mengerikan. Di kejauhan, wajah Yangke menjadi gelap, sementara wajah Kangsiran pucat pasi, dengan tatapan ketakutan yang masih terpancar di wajahnya. Jika Yangke tidak bereaksi cepat dan menariknya kembali, dia mungkin akan terluka parah atau bahkan mati. Setelah pembatasan dilanggar, memang ada jebakan lain. Kata-kata Zhongqing tiba-tiba terdengar dari samping. Lian Juming mengangguk sedikit di sampingnya. Untungnya kami sudah siap, kalau tidak. Sambil berbicara, dia menoleh ke sekeliling. Para pendekar bela diri yang tersisa melihat tatapannya. Semuanya merasa geram. Wajah mereka dipenuhi amarah. Tetapi tidak ada yang berani mengatakan apapun, karena semua orang tahu bahwa mengatakan apapun sekarang akan sia-sia. Meskipun Aula Api Berkobar telah bertindak tidak jujur kali ini, di mana di dunia ini tidak ada tipu daya dan intrik, di mana tidak ada pengkhianatan. Jika mereka gagal untuk berjaga-jaga, bagaimana mereka bisa menyalahkan orang lain? Mereka hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak lebih berhati-hati. Terlebih lagi, Aula Api Berkobar sama sekali tidak terluka dan dijaga oleh dua ahli alam sumber do. Mereka tidak mengambil inisiatif untuk menyerang orang lain. Jika mereka mengkritik mereka sekarang, mereka mungkin benar-benar memprovokasi mereka untuk memusnahkan mereka. Jadi tidak ada yang akan melakukan hal bodoh seperti itu. Hah? Zhongqing tiba-tiba menoleh dan melirik Yangke dan Kangsiran yang berdiri puluhan meter jauhnya. Dia mengeluarkan seruan pelan, tampaknya terkejut bahwa keduanya tidak terluka. Namun dia tampaknya tidak terlalu peduli. Sebaliknya, dia berkata kepada anggota Aula Api Berkobar lainnya. Pembatasan telah dicabut, mari masuk.
Sambil berbicara, dia memimpin jalan dan bergegas menuju pintu masuk yang terlihat di dinding batu. Anggota Aula Api Berkobar lainnya mengikuti di belakang, dan dalam waktu singkat, semua orang dari Aula Api Berkobar telah pergi. Baru kemudian beberapa umpatan dan sumpah serapah mulai terdengar. Tapi sekarang, para pendekar bela diri itu hanya bisa melampiaskan amarah mereka. Dan begitu banyak korban, siapa yang berani menjelajahi gua leluhur? Belum lagi apakah ada pembatasan yang lebih mengerikan di dalamnya. Orang-orang licik dari Aula Api Berkobar itu tidak boleh dianggap remeh. Masuk dalam keadaan mereka saat ini hampir pasti akan berujung pada kematian. Jadi setelah mengumpat beberapa saat, banyak orang segera terbang pergi. Tampaknya untuk mencari tempat penyembuhan luka-luka mereka. Yangke dan Kang Siran saling bertukar pandang. Wajah mereka berdua sangat muram. Meskipun mereka tahu orang-orang dari Aula Api Berkobar tidak akan mudah diajak bicara. Tidak ada yang menyangka mereka akan menggunakan pisau pinjaman untuk membunuh, melenyapkan hampir semua pesaing potensial. Sekarang di antara para pendekar bela diri di luar, hanya Yangke dan Kang Siran yang masih selamat. Jika mereka dengan gegabah masuk dan bertemu dengan tim Aula Api Berkobar, mereka berdua tahu apa konsekuensinya. Saat keduanya ragu-ragu, suara gemuruh terdengar dari celah di dinding batu. Terkejut, mereka mendongak dan melihat celah itu menutup perlahan. Pintu masuk ini tidak akan bertahan lama. Ekspresi Yangke berubah dan dia dengan cepat berkata, "Saudara Kang, haruskah kita masuk atau tidak?" Ekspresi Kang Siran berubah, hatinya juga dipenuhi keraguan. Melihat pintu masuk akan segera tertutup sepenuhnya, dia menggertakkan giginya dan berkata, "Saudara Yang, Anda sebaiknya kembali. Saya akan masuk sendirian." Dia jelas tidak ingin membebani Yangke. Dengan itu dia bergerak cepat dan terbang langsung menuju dinding batu. Sesaat kemudian dia menyelinap masuk ke dalam gunung Yuanding. Dan ketika dia menoleh ke belakang, pintu masuk gua sudah tertutup. Seolah merasakan sesuatu, Kang Siran menoleh dan melihat Yangke tersenyum padanya. Dia bahkan tidak menyadari Yangke telah mengikutinya masuk. Dan berseru kaget, "Saudara Yang, Anda..." "Kita bisa bicara nanti. Mari kita selesaikan masalah yang mendesak dulu." Yangke terkekeh, lalu berbalik dan menatap ke depan. Di depan, dua murid dari Aula Api Berkobar, keduanya berada di tingkat ketiga alam raja kekosongan, sedang memperhatikan mereka dengan dingin dan ekspresi permusuhan. Yang di sebelah kiri tinggi, kulit dan rambutnya merah menyala. Mungkin karena kultivasinya dalam teknik berbasis api. Yang di sebelah kanan pendek dan gemuk dengan perut buncit, tersenyum lebar pada Yangke dan Kang Siran. Wajahnya berisi dan matanya yang kecil menyipit, hampir menghilang dari pupilnya. Kang Siran merutkan kening melihat ini, secara alami mengenali kedua orang ini sebagai penjaga yang ditinggalkan oleh Aula Api Berkobar untuk mencegah orang lain masuk. Setelah berpikir sejenak, ia menggenggam tangannya dan berkata, "Tuan-tuan, apa maksud semua ini?" Pendekar bela diri cangkung di sebelah kiri tidak berbicara, tetapi pendekar bela diri gemuk itu tersenyum dan berkata, "Apa kalian tidak mengerti maksud kami? Kami semua orang yang bijaksana, jadi saya tidak akan membuang-buang kata lagi. Sekarang pintu masuk sudah ditutup, sepertinya tidak ada orang lain yang akan masuk. Apakah kalian berdua ingin bersaing dengan sesama murid saya di sini? Atau duduk dan mengobrol untuk menghabiskan waktu?" Ekspresi Kang Siran berubah dan dia berkata dengan suara rendah, "Jika itu yang kalian katakan, apakah kalian tidak akan membiarkan kami lewat?" Pendekar bela diri gemuk itu menggenggam tangannya dan berkata, "Saya tidak berani melanggar perintah kedua wakil ketua aula. Teman-teman tolong jangan persulit kami. Lagi pula kami baru saja bekerja sama untuk menembus batasan, jadi kami masih berteman." Kelinci dibunuh setelah berburu. Anjing dimasak, sungguh trik yang cerdik yang dimainkan Aula Api Berkobar. Wajah Kang Siran pucat pasi, dan dia berkata dengan suara berat, "Bagaimana jika saya bersikeras untuk melewati sini?" Wajah pendek dan gemuk pendek itu menjadi gelap, dan kilatan cahaya dingin muncul di matanya yang menyipit. Dia berkata dengan nada dingin, "Jika memang begitu, maka jangan salahkan murid-murid saya yang lain karena bersikap kejam. Tunggu!" Tepat saat itu Yangke tiba-tiba berteriak,
Pendekar gemuk pendek itu segera mengalihkan pandangannya ke Yangke. Dia pikir Yangke ingin mengatakan sesuatu, tetapi yang dilihatnya adalah seberkas cahaya yang melesat ke arahnya, seperti anak panah. Ekspresi pendek dan gemuk pendek itu berubah. Tanpa berpikir, dia menarik nafas dalam. Tubuhnya yang sudah pendek dan gemuk tiba-tiba menjadi lebih gemuk lagi, dan seluruh ukurannya meningkat drastis. Dia membuka mulutnya, dan bola api yang mengamuk menyembur keluar dari mulutnya, berubah menjadi naga api untuk menyambut berkas cahaya yang datang. Tepat ketika kedua pria itu bergerak, Kang Siran dan seorang pria jangkung lainnya bereaksi. Kang Siran tetap diam, tiba-tiba mengeluarkan harta karun berbentuk alu. Setelah menyalurkan energi sumbernya ke dalamnya, harta karun itu berubah menjadi cahaya ungu, melesat ke arah pria jangkung itu. Pria jangkung itu melihat ini tetap tenang meskipun terkejut. Dengan gerakan pergelangan tangannya, dia meraih pedang panjang dan meraung. Sapuan pedang melintasi sungai. Dia menebas pedang panjang itu secara diagonal. Bilahnya berkilauan, melepaskan kekuatan membroskorsing yang mengalir keluar seperti seberkas cahaya, menghantam harta karun Kang Siran secara langsung. Sebuah dentuman yang mengakakkan telinga bergema. Keempat raja kekosongan di tingkat ketiga yang bergegas bertarung di dalam lorong sempit, melepaskan kekuatan yang tampaknya mampu menghancurkan seluruh gunung. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.